Ternyata sorghum kalau diambil niranya bisa dipakai sebagai minuman khas yang tidak kalah nikmatnya untuk kita jadikan bagian daripada kekhasan masyarakat Situbondo. Nah, untuk niranya itu bisa diproses jadi gula dan sudah setara dengan merek-merek terkenal yang sekarang sudah disebut gula-gula sehat itu. Sebelum Anda menyaksikan video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan berita secara gratis dari Bumi Aktual. Selamat menyaksikan. Beginilah video udara yang menayangkan luas salah satu lahan tanaman sorghum di Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Tanaman yang tumbuh subur di lahan seluas 2 hektar ini telah siap dipanen. Tanaman sorghum memiliki kelebihan dari tanaman pangan lainnya, yaitu mudah untuk dirawat, sebab tanaman ini tidak membutuhkan banyak air. Meski perawatannya tidak membutuhkan modal banyak, namun tanaman sorghum adalah tanaman yang berada pada urutan kelima setelah gandum, jagung, padi, dan jelai. Seluruh organ tanaman yang menyerupai jagung itu berguna dan memiliki nilai ekonomis, mulai dari bulir yang bisa dimasak hingga menghasilkan makanan seperti nasi. Sedangkan batangnya memiliki rasa yang manis dan segar, tak kalah dari sari tebu. Untuk membuat sirup sorghum, terlebih dahulu batang sorghum dipisahkan dahulu dari daun dan dibersihkan. Jika dirasa sudah mulai bersih, kemudian batang sorghum yang menyerupai tebu itu digiling. Dari sanalah air serat bisa langsung dirasakan. Rasanya pun lebih segar daripada tebu, sebab tidak menyebabkan serak di tenggorokan. Hal itu yang membuat kaum milenial menyukainya. Enak, manis, manisnya manis asli, jadi enak tuh, nggak ke tenggorokan tuh enak. Dibanding dengan tebu gimana? Enak ini, tebu terlalu manis. Awalnya penasaran nggak ada Penasaran. sirup sorghum ini? Penasaran sekali. Terus Ternyata ya rasanya tuh baru pertama kali, tapi kita langsung suka gitu. Kali ini, pemerintah Kabupaten Situbondo telah menyiapkan lebih dari 100 hektar tanaman sorghum. Tujuannya untuk menjaga krisis pangan di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung jelas kapan berakhir. Hari ini lebih dari 80 hektar sudah tertanam dan masyarakat menunggu-nunggu sorghum ini sebenarnya untuk apa. Setelah kita melakukan panen perdana yang bisa kita saksikan hari ini, ada beberapa peragaan. Salah satunya kita makan nasi goreng sorghum dan masakan-masakan yang lainnya. Tetapi yang barangkali lepas dari ekspektasi masyarakat kita bahwa ternyata sorghum kalau diambil niranya bisa dipakai sebagai minuman khas yang tidak kalah nikmatnya untuk kita jadikan bagian daripada kekhasan masyarakat Situbondo nanti. Dan betul, ketika kita sajikan sebagai minuman nira sorghum ini, ternyata hampir semua undangan yang kita beri konsumsi minuman nira sorghum ini punya komentar yang
menarik semuanya. Oleh karena itu ke depan kita berharap nira sorghum itu bisa kita kelola menjadi bioetanol yang kita arahkan untuk pengganti bahan bakar. Tetapi kita menunggu responnya para petani kita. Kalau sudah ratusan hektar atau bahkan ribuan hektar, maka kita bicara mengenai alternatif bioetanol itu sangat memungkinkan. Dan hari ini kita memanen lebih kepada untuk mencontohkan bahwa tanaman sorghum dengan masa tanam dan panen 70 hari ini bisa kita gunakan untuk pakan ternak yang berkualitas dan murah. Jadi bulirnya sorghum tidak kita tuakan, batang dan daunnya diikutkan sebagai runtutan pakan ternak dan kita cober, lalu kita jadikan silase. Dan saya rasa inilah terobosan menyediakan pakan ternak murah sehingga punya daya saing terhadap sapi-sapi impor yang harganya lebih murah. Rasa sorghum sendiri gimana? Manisnya tidak terlalu legit, tapi ada aroma sorghum yang khas itu ya. Yang sekarang saja sudah beredar di pasar, misalnya beras sorghum, itu di online dan di pasar-pasar modern, itu sudah antara 40 sampai 85.000 per kilo. Itu untuk sorghumnya, untuk beras sorghumnya. Kemudian untuk niranya itu bisa diproses menjadi gula dan sudah setara dengan merek-merek terkenal yang sekarang sudah disebut gula-gula sehat itu. Merek-merek terkenal saya kira kita semua tahu. Di luar itu juga yang paling penting adalah sehatnya. Yang paling penting ini semua aman bagi orang siapapun, bagi semua kalangan. Dan ini nanti kalau sudah luasan hektar sudah mencapai yang nilai ekonomis, selain beras ada tepung juga, dan semua itu juga tepung sehat. Tepung, kemudian tadi saja sudah disajikan beberapa produk olahan dari tepung sorghum. Kita sudah bisa merasakan itu. Saya kira itu yang paling penting. Tak henti di sana saja, ampas sorghum juga bisa dimanfaatkan. Caranya pun cukup mudah. Ampas kering dan daun sorghum itu digiling dengan mesin pencacah. Nantinya langsung bisa digunakan untuk pakan hewan ternak seperti sapi, domba, kambing, dan yang lainnya. Demikian info Bumi Aktual. Sudah menonton video ini? Untuk pendapat, masukan, dan tanggapan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.